Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setelah setahun virus corona menjadi wabah, akhirnya ada kabar gembira pula yang merekah. Penyuntikan vaksin corona baru saja dimulai, Presiden Jokowi sendiri yang langsung mengawali. Walau masalah pandemi tak langsung beres seketika, suntik vaksin jutaan warga bukan kerja sederhana. Belum lagi problem pasokan vaksin yang terbatas, juga ketidakpercayaan yang kadung meluas. Bisakah program vaksinasi corona tuntas sesuai target? Apa strategi pemerintah agar rencananya tak meleset? Inilah Mata Najwa. Vaksin, siapa takut? Baru saja saya tadi telah melakukan vaksinasi. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Hari ini Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksin pertama sebagai pembuka dari vaksinasi nasional COVID-19. Dan berikut ini cuplikan respon Presiden Jokowi usai divaksin. Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, Ya ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan, beliau Prof. Abdul Muthalib agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengalaman dan handal. Jadi waktu disuntik tadi tidak terasa sakit sama sekali. Disuntik vaksin terakhir, waduh, sudah lama ya. Saya sudah lupa. Tapi mungkin pas mau haji itu ada suntik untuk meningitis dan flu. Apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menuntaskan program vaksinasi dan bagaimana kita bersiap menunggu giliran suntik vaksin? Saya mengundang di Mata Najwa Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir. Selamat malam Mas Erick. Selamat malam. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang teman saya, adik saya, ada Raffi Ahmad, wakil milenial yang hari ini juga menerima suntikan vaksin bersama Presiden. Selamat malam Raffi. Malam Kak Nana. Sehat-sehat? Sehat, Wes, disuntik gini nih. Langsung gini gayanya. Kalau tadi Pak Jokowi bilang agak pegel-pegel, kamu pegel-pegel nggak, Vi? Pegel-pegel dikit, tapi sama yang dirasain sama Pak Jokowi, saya juga 2 jam itu emang pegelnya baru kerasa 2 jam doang. Gitu ya? Emang ngantuk-ngantuk dikit. Oke, nanti kita bahas apa aja nih efeknya. Tapi saya mau ke Mas Erick. Mas Erick, ini kan yang jelas sejak awal kan Anda tuh yang ditugaskan untuk keliling berburu vaksin kemana-mana. Bahwa kemudian sekarang akhirnya kita lihat proses yang sudah disiapkan berbulan-bulan, akhirnya kejadian pagi tadi. Itu lega karena satu milestone tercapai atau malah tambah was-was nih? Ya, saya rasa kalau ditugasin bersama-sama. Waktu itu Pak Menkes, Ibu Menlu, dan saya sendiri. Tapi tentu kenapa kok tiba-tiba ada saya, karena kan memang Bio Farmanya di bawah Kementerian BUMN, dan Bio Farma ini memang sudah produksi vaksin dan melakukan vaksinasi dengan ya track record yang panjang. Nah, jadi tentu ya karena itu. Kalau ditanya
apakah lega? Belum lah. Karena ini kan baru istilahnya tahap awal. Baru start. Ini maraton. Di mana beliau menugaskan kami semua, tidak bisa hanya Pak Menkes, tapi semua yang menjadi bagian besar ini, kita ditugaskan bisa nggak tidak lewat lebih dari 1 tahun. Nah ini tentu menjadi tugas yang sangat berat, tetapi... Jadi masih sport jantung terus ya Mas Erik? Ya haruslah, tapi ini kan bagian bagaimana membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Dengan segala kesulitan ya kita harus bertanggung jawab, hadir, dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mas Erik, yang jelas tadi kan sudah disiarkan langsung, semua orang bisa melihat, tapi tetap saja tuh ada yang kemudian bertanya-tanya, betul nggak tuh yang disuntikan ke Presiden Jokowi vaksin Sinovac yang kemudian juga sama disuntikan nanti ke rakyat? Jangan-jangan isinya vitamin C begitu? Saya rasa tidaklah, tidak mungkin kami di sini dengan tugas yang sangat berat, dengan transparansi dari awal seperti apa vaksinnya, kenapa vaksin ini dibeli, kenapa pengadaan seperti itu, masa hanya sebuah sandiwara. Ini kan bukan sinetron, tapi ini benar-benar yang harus kita lakukan pada saat ini untuk kita melawan vaksin, mengurangi penularan. Agar kenapa? Tentu orang-orang yang kita cintai bisa dijaga. Oke. Masyarakat kita jaga. Saya rasa tidaklah. Dan saya tahu Anda membawa box itu. Jadi sebetulnya ada cara untuk kita mengetahui vaksin ini, vaksin yang kemudian disuntikan ke siapa, ada barcode-nya dan sebagainya. Jadi Bio Farma sudah merancang agar kita bisa melacak vaksin-vaksin ini, Mas Erik. Iya, jadi begini, kan kembali kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal resiko. Apalagi ini menyangkut seluruh manusia yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia. Nah karena itu sejak awal Bio Farma kita melakukan barcode di sini, bisa terlihat. Jadi misalnya tadi Raffi habis disuntik itu masuk ke barcode, oh Raffi. Jadi ketahuan itu filenya, itu vaksin yang disuntikan ke siapa begitu ya? Nah lalu kita masukkan ke dalam kotak ini kan nanti ada vaksin-vaksin yang lain, maksudnya buat yang lain. Dan ini memang kenapa? Karena kan disuntiknya 2 kali. Boleh ditunjukkan ke kamera Mas Erik? Boleh, ini ada. Jadi ada barcode-nya, jadi ketahuan tuh ya. Itu vaksin yang tadi disuntikan ke siapa? Di sini juga dalam satu kotak juga ada barcode-nya. Nah nanti ini masuk ke cold chain yang dikirim ke daerah. Di dalam cold chain yang ke daerah itu juga truk-truknya kita bisa lihat sampai di mana, nomor mobilnya apa, ada kejadian apa, kita lakukan itu. Tetapi tentu kita berusaha maksimal. Penting sekali peran pemerintah daerah membantu dari provinsi tentu ke para bupati dan seterusnya. Karena ini kan bagian gotong royong. Ya tidak mungkin kita melakukan ini tanpa gotong royong. Oke, kalau menteri-menteri sendiri plannya kapan Mas akan divaksin? Menanti-nanti atau nanti aja deh? Ya saya rasa begini, saya sendiri ya nunggu giliran ya, dan saya berharap juga saya ingin menjadi bagian itu. Nah tapi tentu kan antrian lah. Hari ini sudah ada penugasan, ya kita juga jaga penugasan itu, dan insya Allah saya rasa bukan hanya kami, yang terpenting hari ini nakes dan tentu rakyat yang membutuhkan. Nah kami juga menjadi bagian tapi masih nunggu giliran. Jadi dan giliran itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya? Ya. Oke, yang jelas yang gilirannya hari ini pertama juga bareng Presiden Jokowi, ini adik saya yang duduk di samping sini. Raffi, kenapa mau ikut vaksin di awal-awal? Kenapa? Karena saya memang apapun itu dari kemarin saya salah satu yang menanti, saya anggap saya masyarakat awam, saya sih salah satu yang benar-benar menanti-nantikan vaksin itu. Karena ya mau nggak mau, dalam keadaan COVID ini ya salah satunya kan senjata kita adalah vaksin untuk kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Jadi saya sangat menanti-nantikan vaksin itu, dan secara apa ya, semangat ya kalau ada itu saya pasti akan mau gitu loh. Oh, jadi ketika pertama dikontak itu langsung mau, nggak pakai mikir pokoknya saya mau? Enggak, saya sih langsung bilang saya mau. Nggak ada apalagi rasa-rasa. waktu itu pas saya juga nggak tahu kan, ternyata pas dikasih tahu iya nanti bisa bareng sama Pak Jokowi. Oh saya bilang langsung mau, karena buat saya sebagai rakyat biasa gitu, saya melihat Pak Presiden aja mau suntik dengan jajaran-jajaran tokoh-tokoh, dikasih tahu lagi ada Panglima, ada Kapolri. Wah saya sebagai rakyat, wah saya bilang wah ini berarti memang sudah benar-benar gitu. Wah saya langsung benar-benar mau banget gitu. Dan saya juga ingin juga membagikan kisah saya ini
testimoni saya ini buat ke masyarakat supaya masyarakat semuanya percaya gitu karena saya sudah merasakan sendiri. Tapi tetap aja sih ada yang julid nanya, jangan-jangan Raffi dibayar juga tuh kan? Itu dia. Kan biasanya Enggak kan kalau endorse di Instagram itu produk brand, jangan-jangan ini endorse juga. Ada yang julid nanya gitu, Vi? Bodoh amat yang ngomong, tapi saya jelaskan sekali lagi kalau ini benar-benar sukarela dan juga memang kesadaran saya gitu. Ya saya juga pengen hidup normal, saya pengen benar-benar bukan saya aja, saya pengen keluarga saya terlindungi, semua Indonesia pulih ya salah satunya ya vaksin ini. Jadi kalau yang bilang endorsement itu sirik kali. tapi itu jadi sama sekali nggak berasa ya? Cuma apa tadi efeknya? Ya di cuman 2 detik, habis 2 detik itu ditunggu kan selama 30 menit itu ditunggu, diobservasi dulu apa yang terjadi sama kita. Setelah 30 menit nggak ada apa-apa, ya udah kita sudah boleh meninggalkan ruangan. Dan yang saya rasa sih 1 jam 2 jam pertama ya pegel-pegel sedikit sama ngantuk sedikit, udah itu aja sih. Dan sekarang berasanya? Strong. Wow. Maksudnya oke gitu. Saya sih happy banget. Yang juga tadi sempat dibahas dan ramai di publik adalah ketika detik-detik Presiden Jokowi mendapatkan vaksin disuntik oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib. Dan saya sudah terhubung langsung nih dengan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang tadi pagi menyuntikkan vaksin pertama ke Presiden Jokowi. Saya ingin menyapa, selamat malam Prof. Talib. Selamat malam, Najwa. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Prof, mau tanya dulu, jadi sejak kapan Prof. Talib menjadi bagian dari tim dokter kepresidenan? Yang resmi saya menjadi anggota tim dokter kepresidenan sejak periode pertama Bapak Presiden Jokowi. Jadi mulai dari 2014. Dan setelah itu periode kedua ini saya kembali diminta menjadi tim dan diangkat menjadi wakil ketua dokter kepresidenan. Begitu. Jadi berarti memang bukan kali pertama karena sudah sejak 2014, jadi sudah berkali-kali bertemu, menangani, termasuk mungkin juga sudah pernah tindakan ke Presiden Jokowi ya, Dok? Belum pernah nyuntik topinya. Oh, jadi tadi pengalaman pertama menyuntik ya, disaksikan jutaan pasang mata, Prof. Ya. Prof, jadi saya ingin tahu pengalaman tadi pagi saat Prof. Talib memvaksin Presiden Jokowi seperti apa? Karena kan kita yang melihat nih, sementara yang melakukan, yang menyuntikkan Prof. Talib. Apa yang terbersit di benak dan sebagainya, Prof? Sebetulnya saya sampai bulan Maret yang lalu itu saya masih praktek. Cuman karena pandemi ini saya lockdown, artinya saya tidak berpraktek. Hanya melakukan telemedicine atau meeting, Zoom meeting, cancer board. Dan saya waktu masih praktek sebetulnya saya biasa masih mengambil cairan sumsum tulang sebagai pabrik darah. Tetapi karena saya belum pernah menyuntik Bapak Presiden Jokowi, jadi permulaan saya agak gemetar. Bahkan sekarang aja saya masih gemetar ini karena di wawancara Najwa. Dan untung Bapak sangat kooperatif, jadi saya waktu itu menggulung lengan baju pendeknya, lengan pendek, dan Bapak saya minta tolong untuk menahan supaya jangan turun kembali lengan pendeknya itu. Dan sekali lagi Bapak sangat kooperatif sekali dan membantu sekali sehingga saya menyuntiknya bisa dengan tenang. Jadi memang. Dan setelah Silakan. Alhamdulillah langsung berkata pada saya langsung tidak terasa apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi yang sedikit gemetar itu memang karena Prof. Talib mengakui sempat agak deg-degan karena disaksikan banyak sekali orang, kemudian menjadi semacam seremoni atau upacara begitu ya, Prof. Lebih karena efek itu. Betul, efeknya itu. Karena katanya live gitu ya, jadinya, dan ini orang Presiden RI yang saya suntik tentunya ada rasa bagaimana sebagai dokter saya menyuntik Bapak Presiden saya sendiri. Prof. Talib, ada pesan nggak buat orang-orang yang sampai sekarang masih ragu nih buat divaksin? Nah itu, saya menerima beberapa WA saja katanya mungkin palsu
atau vitamin. Sekali lagi saya bersaksi di sini bahwa vaksin itu asli. Sebelum dibuka boxnya itu kan sudah ditunjukkan. Boxnya itu box vaksin Sinovac dan flakonnya juga flakon Sinovac. Dan perawat laki-laki yang membantu saya juga sudah menunjukkan untuk diambil lebih close up oleh kamera petugas. Alat suntik untuk menyuntik itu biasa kita bilang spade, bahasa Indonesianya itu adalah spade setengah cc untuk vaksin. Dan yang disuntik itu bukan vitamin C seperti dikatakan Najwa tadi, karena kalau vitamin C disuntikkan intramuskuler di otot itu pedis sekali. Mungkin Bapak Presiden akan teriak. Tapi itu sama sekali tidak terasa sakitnya, Bapak Presiden bilang gitu. Sekali lagi saya juga berterima kasih mendapat kepercayaan dari tim dokter kepresidenan saya yang ditunjuk untuk menyuntik Bapak Presiden, dan juga Bapak Presiden saya terima kasih karena begitu tenang disuntik oleh saya. Begitu barangkali. Terima kasih Prof. Thalib. Yang vitamin C bukan saya yang bilang, Prof. Saya malah menggunakan kesempatan ini untuk konfirmasi supaya yang hoax-hoax soal itu bisa langsung diluruskan di Mata Najwa malam ini. Dan terima kasih Prof. Thalib langsung meluruskan itu supaya orang yang mempertanyakan bisa langsung dengar dari Prof. Thalib. Terima kasih banyak. Baik, Prof. Sehat-sehat terus. Bapak Presiden jangan takut divaksin. Kedua, meskipun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan social distancing, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun, pakai masker. Itu pesan dari Profesor Dr. Abdul Muthalib, SPPD KHOM. Ini luar biasa, spesialis penyakit dalam dan juga spesialis kanker darah. Terima kasih Prof. Thalib sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Teman-teman, vaksinasi telah dimulai, tapi masih ada ragam pertanyaan terkait keamanan vaksin. Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa dari Yogyakarta, ada anggota Komnas Penilai Obat, Dr. Jarir Atobari. Selamat malam, Dr. Itop. Selamat malam, Mbak Najwa. Dr. Itop, sebelum saya nanya hal-hal yang spesifik soal efikasi dan sebagainya, sebetulnya kriteria penilaian yang digunakan untuk akhirnya memberikan rekomendasi izin penggunaan darurat ini apa saja, Dok? Ya, terima kasih Mbak Najwa dan selamat malam. Jadi ada 3 hal yang paling penting harus kita ketahui untuk menilai mengenai vaksin itu bisa atau tidak digunakan pada status emergensi ini. Yang pertama, yang paling penting sebetulnya keamanan. Jadi vaksin itu harus aman. Kenapa? Karena dia diberikan pada orang yang sehat. Ya. Sehingga kalau dia tidak aman, nanti orang yang sehat kena penyakit atau kena efek, maka itu akan membuat orang tidak mau divaksin. Jadi ini akan membuat program itu menjadi masalah. Sehingga safety ini hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, tentunya proses dia di mana bisa membentuk imun, sistem kekebalan tubuh. Itu yang disebut imunogenisitas. Dan yang terakhir sebetulnya kita lihat bagaimana protective effect-nya. Jadi efek dia untuk mencegah dari satu penyakit itu. Oke, berarti masuk ke sana yang terakhir soal protektif. Itu kemudian yang istilah efikasi menjadi sangat populer hari-hari ini, tapi rasanya banyak yang belum paham efikasi. Jadi artinya kalau BP POM mengatakan efikasi vaksin Sinovac 65,3%. Apa artinya, Dok, itu? Ya, jadi sebetulnya cara menghitung efikasi adalah kita melihat seberapa banyak angka kejadian
suatu penyakit pada kelompok yang mendapatkan vaksin dan tentunya dengan berapa banyak angka kejadian infeksi pada kelompok yang tidak diberi vaksin. Dalam hal ini placebo ya, disebut placebo atau tidak diberi vaksin. Dan itu kemudian dibandingkan, ya kemudian nanti dibandingkan dengan seberapa besar sebetulnya dikurangi selisihnya dan dibagi dengan masing-masing dari jumlah kelompok yang mendapatkan vaksin atau kelompok yang mendapatkan placebo tersebut. Jadi ini merupakan artinya vaksin itu bisa mencegah ya suatu infeksi itu mencapai 65%. Tetapi yang perlu diketahui bahwa vaksin itu tidak hanya mencegah di dalam prosesnya adalah mencegah hanya infeksi misalnya atau terkena penyakit, tetapi bisa juga membuat yang terkena penyakit itu menjadi lebih ringan. Yang ini sebetulnya bisa kita hitung kembali bisa gitu ketika data-datanya sudah cukup lengkap. Apakah sesederhana begini dok, dari 100 orang yang divaksin, kalau efikasinya 65,3 artinya 65 orang akan terlindungi dan 35 orang masih bisa terkena COVID. Sesederhana itu? Sebetulnya tidak sesederhana itu kita menilai efikasi 65% seperti itu. Mengapa? Karena 65% itu adalah angka yang bisa disebutkan besar proteksinya. Tetapi tidak berarti bahwa 35% itu kemudian akan terkena penyakit. Karena 35% itu bisa terkena, tetapi dia juga bisa kemudian menjadi ringan infeksinya. Dan bahwa vaksin itu proteksinya kan kemudian juga bisa dilihat dalam waktu ke waktu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat 65%. Dan kemudian dibanding-bandingkan bahwa angkanya berbeda, di Brazil berbeda, di Turki berbeda, di Turki lebih tinggi, di Brazil baru keluar yang terbaru lebih rendah, sebelumnya lebih tinggi. Orang membanding-bandingkan dan membuat simplifikasi, itu bagaimana dok? Ya, pertanyaannya benar sebetulnya. Kenapa? Karena kita melihat dengan vaksin yang sama, tapi kenapa kok tiap negara berbeda? Namun kita tahu bahwa faktor untuk bisa mempengaruhi terjadinya infeksi atau efikasi itu banyak sekali, Mbak Nazwa. Salah satunya adalah sebetulnya kriteria dari subjek-subjek yang diteliti. Jadi kalau diteliti itu berbeda, ya misalnya bahwa di Turki misalnya 20% itu adalah kasus pada pelayanan kesehatan yang mempunyai risiko tinggi, 80% yang lain itu masyarakat umum yang juga punya risiko tinggi. Nah, itu artinya nanti kemungkinan efek dari vaksin itu atau efikasinya akan menjadi tinggi. Nah, di Indonesia sendiri kan populasi umum yang dipakai, ya. Jadi itulah gambaran populasi umum proteksinya. Namun kembali lagi bahwa bisa juga di dalam perbedaan ini disebabkan karena frekuensi atau rata-rata infeksi di negara tersebut atau di tempat di mana daerah tersebut dilakukan penelitian, itu juga akan mempengaruhi besarnya infeksi yang terjadi. Jadi banyak sekali faktor, kita nggak bisa kemudian membandingkan. Banyak variabel yang menentukan, tidak bisa otomatis apple to apple walaupun vaksin yang diuji sama. Baik, dok, kita bicara soal efek samping. Yang jelas kemarin sempat heboh ketika anggota DPR Komisi Kesehatan, Komisi 9, itu dalam rapat kerja Kemenkes mengatakan menolak vaksin karena alasan-alasan tertentu, termasuk alasan keamanan. Saya ingin minta Anda menanggapi pernyataan yang ini, dok. Kita dengarkan sama-sama. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Saya ingin minta tanggapan Anda, Dr. Itop, sebagai tim Komnas Penilai Obat. Apa tanggapan Anda atas pernyataan itu? Ya, jadi kita menilai suatu vaksin tentunya akan melihat keuntungan dan kerugian dari suatu vaksin. Saya beri contoh misalnya polio ya. Berapa banyak anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu sudah terhindar dari polio. Ya, kita ketahui angka polio itu sangat tinggi.
dengan kemudian mengakibatkan anak-anak terjadinya lumpuh. Tetapi dengan vaksin polio, itu jutaan anak di dunia itu terhindar dari polio. Jika ada satu misalnya kejadian yang itu mungkin akibat dari ketepatan dalam pemberian misalnya, hal itu sebetulnya tidak menutup besarnya keuntungan atau benefit dari vaksin tersebut. Dan kita ketahui bahwa untuk yang kaki gajah misalnya, bahwa itu sudah dilihat satu persatu kasusnya. Dan itu ternyata tidak ada hubungan sama sekali kasus tersebut terhadap program tersebut. Jadi tentunya Badan POM sendiri selalu akan memantau keamanan dari semua produk yang diedarkan, dan juga bagi pemerintah yang kemudian melakukan program vaksinasi atau kemudian program apapun untuk intervensi di bidang kesehatan masyarakat, tentunya juga selalu mempunyai kesempatan untuk memonitor terus-menerus keamanan dari program tersebut. Jadi saya kira seperti itu. Baik, kita masih ada waktu untuk melanjutkan. Saya juga ingin bertanya ke Raffi dan juga Mas Erik setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali. Vaksin, siapa takut? Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Vaksin siapa takut? Yang jelas Raffi Ahmad nggak takut karena tadi pagi udah disuntik bersama Presiden Jokowi. Raffi, yang jelas kan kita lihat keraguan publik tuh masih ada nih soal vaksin. Yang Raffi tangkap tuh apa saja sih yang biasanya orang ragu kenapa tidak mau divaksin? Alasannya apa aja? Sebenarnya kalau ragu tuh banyak orang ragu ya karena banyaknya hoax-hoax yang beredar. Jadi orang banyak baca di sosial media. Jadi sosial media itu kadang ya itulah ini juga salah satu tugas aku juga yang kebetulan sebagai influencer, aku juga harus yang sesuatu yang benar harus ditegakkan, yang salah harus kita coret. Jadi orang-orang itu berpikirnya kan ya wajar juga sih. Aduh ini pertama kali vaksinnya benar atau enggak yang seperti Kanana tadi bilang. Pertama orang minta vaksin, cepetan vaksin datang. Pas udah vaksinnya datang, ya udah Pak Presidennya dulu yang disuntik, udah Pak Presidennya mau. Itu bener nggak vitamin C dan lain-lainnya, itu wajar. Tapi dengan tadi pagi juga Pak Presiden beserta tokoh-tokoh masyarakat dan saya sendiri pun menjadi saksi dan saya pun sudah merasakan, ya ini yang pengen saya jelas-jelas sejelas-jelasnya bahwa ini bener, berarti nggak usah ragu lagi. Kalau ada yang nggak ragu lagi, ya kalau kita terus sosialisasikan yang positif, yang benar, pastinya seiring berjalannya waktu, pasti semuanya juga akan percaya. Tapi memang takes time lah, 1 minggu, 1 bulan ini memang waktunya kita untuk buat semuanya percaya dengan hal yang positif. Kalau misalnya nih fansnya Raffi nanya, Vi, terus kalau ada apa-apa gimana? Yang mau nanggung siapa? Emang Raffi mau nanggung bayarin obat kalau gue sakit habis divaksin? Misalnya ada yang nanya gitu? Ya itu dia, gimana kita harus percaya sama pemimpin kita harus percaya sama pemerintah. Nggak mungkin juga Pak Jokowi, pemerintah, beserta tadi yang tadi Pak Erik bilang, masa melakukan hal yang drama atau sandiwara di depan jutaan masyarakat Indonesia. Dan ini kan isunya bukan isu di Indonesia aja, tapi udah isu dunia. Dan hal ini kan pasti juga pemerintah udah concern banget. Apalagi Pak Erik juga salah satu kepala yang memang saksi sibuknya. Ini kan bener-bener kita akunya sebagai masyarakat, wah Pak Jokowi suntik semua suntik. Ya ini udah pasti bener, apalagi yang harus diragukan. Makanya tadi dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang memang buat orang itu bener-bener ini percaya real. Jadi kita harus hapus tuh yang namanya hoax-hoax itu. Apa sih hoax paling aneh yang pernah Raffi dengar soal vaksin ini? Banyak, Kak. Jangan divaksin. Nih aku gara-gara mau vaksin, itu 2 hari berturut-turut teror banyak. Kak jangan divaksin, nanti lumpuh. Gila. Kak jangan divaksin ini. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Jadi apa tuh misalnya nanti lumpuh, terus apa lagi misalnya? Ada lagi, Kak ntar kalau misalnya lumpuh gimana? Kak kalau misalnya, ya mungkin kayak tadi gitu ada pernyataan yang tadi kita lihat dari salah satu anggota ngomong itu kan juga orang tuh cepat mencernanya gitu. Tapi yang saya teguhkan itu ya ini juga kan udah atensi penting banget dari pemerintah dan nggak mungkin juga lah pemerintah melakukan hal yang tidak maksimal untuk keadaan yang darurat seperti ini. Jadi ya saya sebagai warga negara dan saya menggunakan nalar saya, positif thinkingnya saya ya nggak mungkin lah pemerintah main-main gitu loh. Makanya pas saya diajakin vaksin, saya sih mau banget. Apalagi yang orang-orangnya yang udah bener-bener
orang-orang penting juga gitu kan, nggak mungkin main-main. Oke, yang jelas sebelum Presiden Jokowi disuntik vaksin hari ini, ada yang sudah lebih dulu disuntik. Bahkan sebelum izin edar dari BP POM keluar. Saya sudah terhubung dengan relawan vaksin uji klinis COVID-19 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak Nana, ada Pak Erick Thohir, Kang Raffi Ahmad, sehat-sehat semuanya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat ya Kang. Alhamdulillah, segar bugar. Segar bugar. Kang Emil Sebagai lagi di relawan, Bandung ya sudah Kang? 3 bulan saya sejak disuntik. Ya. Posisi lagi di Bandung, boleh nggak Iya, Kang? lagi di Bandung, habis hujan. Rasanya nggak afdol kalau mata Najwa nggak adep-adepan Kang, nggak ngelihat langsung mata Kang Emil gitu dengan mata Najwa. Kalau kayaknya kurang afdol gitu Kang. Setuju. Kan kayak Star Trek, nanti di beam langsung tiba-tiba, tring, saya ada di studio Mbak Nana. Boleh nggak aku gitu ya, bling, boleh nggak langsung Kang Emil? 1, 2, 3. Boleh, pakai hitungan. 1, 2, 3, telat nih hitungannya. Nah, itu yang muncul. Iya. Kang Emil, ternyata jadi relawan uji vaksin, efeknya Saya ngambil bisa kopi menembus. dulu, saya ngambil kopi dulu. Nah, Ngambil kopi. Oh. gitu. Nah, efek habis disuntik vaksin bisa menembus ruang dan waktu. Ini dia. Dari Bandung bisa langsung ke studio Mata Najwa. Kang Emil, cerita dong, waktu divaksinnya itu persisnya tanggal berapa aja? Udah 2 kali jadi ya divaksin nih? Ya, karena vaksin Sinovac ini kan harus 2 kali. Saya disuntik pertama di bulan Agustus, di pertengahan, kemudian 14 harinya di awal September, sehingga sudah 2 kali. Dan berita baiknya Mbak Nana, 3 bulan setelah disuntik, darah saya mengandung 99% menurut Profesor Kusnandi Rusmil, antibodi Mbak. Jadi dalam tubuh saya sekarang alhamdulillah sudah berlimpah antibodi melawan COVID. Jadi Raffi Ahmad, jangan euforia dulu pertama karena baru disuntik sekali. Harus disuntik 14 hari kemudian yang kedua. Nah, kemudian setelah suntikan kedua baru 3 bulan si antibodi itu muncul secara maksimal. Kira-kira gitu. Dan efeknya apa aja, Kang Emil? Ceritain efeknya dong pas sejam setelah itu, kemudian hari-hari setelah itu. Jadi gini, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ragu-ragu, yang bingung, yang nanya efeknya seperti apa ke dalam tubuh kita, nanyanya langsung ke saya. Saya tidak demam, saya tidak ada bengkak, tidak berubah jadi warna hijau atau jadi Spider-Man, nggak ada. Yang ada cuman 2 persis seperti efek ke Raffi Ahmad. 1 jam pegel aja pas disuntik, wajar ya, karena ada cairan masuk. Kemudian ngantuk-ngantuk selama 3 hari setelahnya. Nah, itu hanya 2 itu aja. Jadi kalau orang nanya, oh nanti jadi lumpuh, jadi gimana? Ya lihat saya aja, alhamdulillah sehat, bugar, penuh dengan 99% antibodi COVID. Dan insya Allah kalau seluruh rakyat Indonesia memiliki antibodi sebanyak yang saya punya, itulah keberhasilan dari vaksin yang sedang diproduksi di Bio Farma yang sama seperti yang disuntikan ke Kang Raffi atau Pak Jokowi, yaitu vaksin Sinovac. Bedanya yang untuk Pak Jokowi, Kang Raffi Ahmad adalah dibeli langsung. Kalau yang saya nanti baru diproduksi mungkin bulan Maret setelah semuanya siap, tapi bahan-bahannya sama saja. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah semua aman terkendali, Mbak. Oke, berarti tadi efek paling dalam tanda kutipnya paling yang terasa itu ya cuma ngantuk-ngantuk itu aja, and that's it gitu ya Kang? Ya karena setelah disuntik kan sebagai relawan saya wajib melaporkan ada kebiasaan atau hal baru nggak ke tubuh saya yang perlu dilaporkan. Saya merasa tidak ada perbedaan, tapi kalau ngantuk itu ada, maka apakah ngantuk karena saya kecapean, saya kurang tahu, tapi itu memang terjadi pasca penyuntikan, kira-kira itu aja sebenarnya. Oke, saya mau kembali ke Dr. Itop singkat. Dr. Itop, hasil dari penelitian yang dilakukan, efeknya yang paling tingginya apa dan paling rendahnya apa saja Dok? Singkat saja. Yang dimaksud efek samping ya? Efek samping Dok.
Ya, jadi ada dua, yaitu lokal dan sistemik. Yang lokal itu adalah nyeri di tempat suntikan dan kemudian bisa merasa kemeng tadi, ya, dan juga bisa mengalami pembengkakan. Dan yang untuk sistemik itu yang paling banyak adalah nyeri pada otot, kemudian kelelahan, terasa kelelahan, itu gejala sistemiknya. Tetapi semua gejala ini itu berkisar antara ringan sampai sedang, dan tidak memerlukan adanya pengobatan dan bisa sembuh secara spontan, dan hanya kurang dari 1% proporsinya yang terjadi pada subjek yang diteliti. Apa itu dok yang 1%? Itu apa yang dialami? Yang sangat sedikit itu? Tadi yang bersifat lokal dan sistemik tadi itu totalnya hanya kurang dari 1% terjadi. Oke, jadi pada bahkan subjek efek yang itu pun diteliti. masih sangat sedikit begitu ya? Oke, baik. Saya ingin ke Raffi, jadi apalagi yang mau disampaikan terakhir, Raffi? Ya buat semuanya yang ragu, nggak usah ragu lagi karena ayo vaksin, karena memang ini adalah salah satu senjata kita juga untuk kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Dan juga kalau nanti kalian sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan, itu paling penting. Tapi sekali lagi kalian jangan takut vaksin, karena saya sudah divaksin dan saya oke-oke aja. Terima kasih Raffi sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini, jangan kemana-mana. Banyaknya informasi simpang siur mengenai vaksin juga membuat masyarakat calon penerima menjadi bingung. Tak sedikit dari informasi itu yang jelas-jelas hoax. Dan kita akan membahas ini bersama Ketua Umum IDI, Daeng Fakih. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Najwa. Kalau dipetakan nih, apa saja sih jenis-jenis keraguan publik soal vaksin yang memang perlu ditanggapi? Ya, begini yang kami tahu. Pertama mungkin saya pernah diskusi dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Jadi yang masih ragu itu berkisar 30%. Waktu itu di angka, kalau tidak keliru 37% ya, yang masih ragu. Yang lain itu 60% sudah oke. Nah, dari yang ragu ini memang tidak terpetakan secara spesifik ya. Tapi kalau kami mengamati di IDI itu, kira-kira ada 3 kelompok lah. Yang pertama yang alasannya masih logis, mempertanyakan efek samping, kemudian mempertanyakan keamanan, mempertanyakan efekasi. Ini masih logis. Dan orang-orang yang meragukan dengan alasan logis, ini gampang kita terangkan dengan metode keilmuan, terbuka gitu, transparan. Tetapi ada yang memang kelompok yang mengasumsi. Jadi beberapa asumsi dari berita-berita yang tidak benar, bahkan mungkin dari dokter, tapi itu hanya pendapat seorang dokter, bukan dari penelitian. Nah, ini masyarakat belum mengetahui perbedaan antara itu hanya opini seorang pakar, apakah berdasarkan memang penelitian yang overseas. Kalau di kita, di penelitian kedokteran, pendapat pakar itu level of evidence-nya, keterbuktian ilmiahnya itu paling rendah. Yang paling tinggi itu dengan penelitian yang sekarang dilakukan uji klinis itu, double blind randomized control trial, itu meta-analisis namanya. Nah, masyarakat umum tidak mengerti. Dipikirnya pokoknya kalau dokter yang bilang pasti. Nah, pasti benar. Padahal tidak semua, pakar pun, profesor pun, kalau dia hanya beropini secara pribadi, itu level keterbuktiannya paling rendah. Oke, yang kelompok satu lagi, Dok? Kelompok satu lagi yang mungkin agak sulit ya, mungkin alasan-alasan tertentu yang
tanda kutip ya berbau nasionalisme, ideologis, itu yang susah memang diyakinkan karena sudah nyangkut kepada keyakinan ya. Tapi yang kita ingin buru ini kawan-kawan yang tenaga kesehatan dan dokter, saya melihat masih pada alasan-alasan yang logis sehingga kita ingin mendekati kawan-kawan dengan penjelasan ilmiah. Mas Erik, yang jelaskan ini pertaruhan nih, karena kalau misalnya banyak yang tidak mau divaksin, kekebalan kelompoknya atau herd immunity-nya tidak akan tercapai. Apa saja nih rencana yang sudah dilakukan untuk meyakinkan orang-orang yang masih mempertanyakan berbagai hal soal vaksin ini? Nomor satu, jelas dari awal kita bicara vaksin itu harus transparan. Dan fakta dan data harus dikedepankan. Bukan artinya berdebat kusir tanpa data-data. Karena itu sejak awal pemerintah selalu bilang, kita akan menggunakan vaksin yang ada di list WHO. Dan juga yang sudah uji klinis 1-2. Jadi kita parameternya jelas. Dan karena itu ya pada saat ini pun dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan list yang memang sudah ada di WHO list. Bukan list yang dibuat-buat oleh sendiri. Dan tidak mungkinlah kami dari pemerintah ini, apalagi ini pandemi dunia, bukan Indonesia, dunia, tidak mungkin kita juga tidak memakai standar-standar internasional. Karena ini sebuah data dan fakta yang bisa sangat terlihat, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah ini yang saya itu. Yang kedua memang ya kembali kita berbuat terbaik bagaimana kita mengedepankan tadi para profesional, dokter, ahlinya yang menjelaskan, bukan kami pemerintah. Dan kita tidak ada maksud bersembunyi. Sejak awal saya sama Idi dan Dr. Daeng secara pribadi kita sudah 3-4 bulan yang lalu berkomunikasi sebelum juga menentukan vaksin apa. Dan insya Allah lah kita ini tidak ada agenda yang tersembunyi. Karena tadi yang disampaikan Pak Gubernur, Kang Ridwan, beliau yang saya berterima kasih secara pribadi dan semua kita berterima kasih beliau yang mengawali. Dan tadi Pak Presiden melakukan, Raffi Ahmad melakukan, dan ini bukan sandiwara, ini bukan sinetron, ini kehidupan nyata. Dan ada bukti-bukti konkret itu. Saya ingin ke Kang Emil. Kang Emil yang jelaskan saat ini berkembang wacana karena belum diterapkan begitu ya, walaupun undang-undangnya sudah ada. Cara paling gampang untuk membuat orang mau divaksin ya dikasih ancaman hukuman, dan sudah ada undang-undangnya tuh, ancaman hukumannya kalau nolak katanya bisa 1 tahun penjara, dendanya sampai 100 juta rupiah. Anda sendiri merasa apakah saat ini waktu yang tepat untuk memberikan ancaman itu? Saya kira belum Mbak Nana ya. Jadi kami juga di daerah membantu pemerintah pusat mensosialisasikan. Saya bikin video menerangkan tentang vaksinasi ini seperti apa. Kita juga berinvestasi kepada komunikasi publik untuk memastikan warga ini. Kan pertanyaannya gini Mbak Nana, waktu saya jadi relawan pun istri kan awalnya nggak setuju, keluarga tidak setuju. Nah saya bertanya ke pintu yang jumlahnya 3. Satu ke ahli vaksin yaitu Profesor Rusnandi Rusmil. Kedua kepada BP POM yang akan memberikan sertifikasi dengan persyaratan. Ketiganya ke MUI. Nah yang terjadi sekarang masyarakat itu yang ragu-ragu itu rata-rata bertanyanya bukan ke 3 pintu ini. Ada yang bertanya ke bukan profesinya atau nanya ke dokter yang tidak ahli vaksin, bertanya atau terkena korban hoaks dan lain-lain. Nah sementara sebelum kita melaksanakan kewajiban undang-undang tadi, kita akan maksimalkan sebulan ini Mbak, kan masih di nakes dan profesi rawan untuk masyarakat mungkin bulan-bulan berikutnya. Nah memang Undang-Undang Wabah 84 dan Kekarantinaan Kesehatan 2018 memang menyebutkan Mbak, kalau ada menghalang-halangi itu ada masa tahanan 1 tahun dan denda 1 juta sampai 100 juta. Dan saya sampaikan itu terjadi pada saat nanti memang mereka yang sudah didaftarkan tidak mau datang karena ini kan statusnya adalah darurat ya, bukan situasi normal. Kalau darurat artinya mereka yang menolak itu akan dianggap sebagai membahayakan
keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga masuk pasal itu. Tapi sesuai pesan Presiden, minggu-minggu ini di daerah, Mbak, kita fokus edukasi. Itulah kenapa saya akan mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Saya akan bersaksi terus tentang bahwa saya tidak ada efek samping kecuali tadi, sehingga insya Allah saya sih optimis. Dan di Jawa Barat seluruh pemuka ulama sudah bikin testimoni, tokoh-tokoh masyarakat, artis-artis sudah testimoni. Insya Allah saya sih optimis, ini hanya masalah kekagetan saja terhadap sesuatu yang kurang kita pahami. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Kang Emil sudah bergabung dari Bandung, spesial hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya mau dada-dada Kang Emil walaupun virtual. Kalau Ambil tos kopi bisa nggak dulu sih, ya. Kang? Bisa tos nggak kita? Nggak bisa ya, Oh, Kang? kita tos boleh. Iya kan jarak jauh virtual, jadi nggak apa-apa. Bisa. Ini apa namanya, nggak pas ya, ini jaga jarak versi COVID, Kang. Jadi virtual tapi tetap dekat, walaupun jauh di mata tapi dekat di virtual. Thank you, Kang Emil. Banananya, nah siap. Makasih. Tunun. Oke, Pak sebelum Erik, Pak break Dokter, saya mau lempar udah ke ya? Mas Erik. Mas Erik, soal sanksi, itu apakah memang akan tiba saatnya itu diberlakukan? Ya, kan gini, tadi ini pandemi, undang-undangnya sudah ada. Dan kalau kita lihat, kita ke diri kita sendiri, bahwa kita itu juga menjadi ancaman buat orang yang kita cintai. Dan ini bukan istilahnya bohong-bohongan, ini benar-benar mohon maaf, dari dokter sendiri itu sudah hampir 522 yang mendahului kita semua. Karena apa? Bagaimana mereka terdepan menjaga kita-kita. Ya. Kita ini sebagai, ya mohon maaf kalau kata-kata saya kasar, ya pembunuh juga ketika kita menularkan kepada yang memang komorbid ataupun yang ini. Nah, jadi ya, mungkin saja akan tiba waktunya ketika saya rasa karena ini pandemi dan ini juga merupakan tadi menjaga daripada individu dan orang yang kita cintai dan orang yang bertugas, ya ini bukan salah dan benar, tapi ini pilihan yang harus kita lakukan. Sama. Oke. Saya rasa ketika dokter berupaya menyelamatkan pasiennya, ya dokter mengambil pilihan yang mungkin pilihannya itu beresiko untuk pasien itu sendiri. Tapi apa tujuan dokter itu? Ya menyelamatkan pasien itu. Oke. Yang jelas memang ada banyak hal yang juga harus kita bicarakan kalau menyangkut vaksin. Bagaimana memastikan distribusinya sampai ke daerah, bagaimana kemudian tenaga kesehatannya juga bisa melakukan itu dengan efektif. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa. Vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insya Allah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai. Menuntaskan vaksinasi untuk 70% populasi Indonesia bukan perkara mudah. Realistiskah menargetkan program ini tuntas dalam waktu kurang dari 1 tahun? Saya sudah terhubung dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam, Dr. Pandu. Selamat malam, Mbak Nana. Dok, Apa jadi kabar? realistis tidak keinginan Presiden Jokowi kurang dari 1 tahun selesai semua vaksinasi mencapai sampai 180 juta penduduk kurang lebih? Ya, itulah enaknya jadi presiden. Jadi bisa menetapkan target dan menterinya harus pontang-panting untuk mencapainya. Saya kira memang berat sekali kalau untuk 1 tahun. Tetapi saya menerjemahkannya dalam pengertian terbalik. Bisakah Menteri Kesehatan kita mengendalikan pandemi dalam waktu setahun? Bukan dengan vaksinasi saja yang sungguh sulit, tapi juga dengan memperkuat testing, pelacakan kasus, dan juga melakukan banyak kegiatan yang sifatnya mengkomunikasi kepada publik untuk tetap 3M tadi. Kalau kombinasi itu dilakukan, dalam waktu setahun mungkin kita bisa mengendalikan pandemi. Saya dan teman-teman dari tim FKMUI sudah melakukan exercise pemodelan bagaimana supaya dalam waktu setahun kita bisa mengendalikan pandemi dengan cakupan imunisasi yang
tidak harus sampai setinggi yang ditargetkan, tetapi kita bisa mencapainya. Jadi kita terjemahkan bahwa harapannya Pak Presiden adalah sebenarnya bukan mencapai cakupan, tapi mengendalikan pandemi. Karena dengan mengendalikan pandemi, maka masyarakat bisa beraktivitas lebih normal dan bisa melakukan kegiatan ekonomi dan bisa secara bertahap ekonominya bisa pulih. Karena tentunya vaksin bukanlah satu-satunya jawaban atau memang tidak bisa menggantungkan hanya pada vaksin. Tapi kalau kita fokus pada vaksin, malam ini Mata Najwa itu vaksin siapa takut. Kalau kita fokus pada distribusi vaksin dan sebagainya, apa saja yang harus diperhatikan, Dr. Pandu? Iya, jadi yang paling sulit adalah distribusi. Karena wilayah Indonesia itu luas. Ya, distribusi itu rantai dingin. Rantai dingin di mana kita harus mengirim vaksin ke titik-titik pelayanan, itu kan butuh ekstra kerja keras, transportasinya, kemudian di tiap point of care, apakah puskesmas, apakah rumah sakit, sudah tersedia mesin pendinginnya. Pengalaman saya waktu dulu menjadi dokter puskesmas, kita sering menghadapi tiba-tiba kulkasnya mati atau rusak sehingga vaksin yang disimpan tidak bisa dipakai. Jadi ini menurut saya perlu betul-betul integritas daripada rantai dingin itu tercapai. Kedua adalah bagaimana menetapkan target. Dan ingat target itu penting sekali karena penduduk itu kalau ada yang tertinggal, yang sudah keinginan vaksinasinya luar biasa, itu bisa terlupakan untuk dipanggil untuk itu juga membuat resah. Ketiga adalah masalah karena dosisnya harus 2 kali. Jadi dalam waktu 2 minggu itu harus diingatkan kembali. Kita harus menggunakan semua struktur, apakah dengan teknologi, apakah dengan sosial struktur masyarakat yang mengingatkan warganya untuk suntik kedua kalinya. Dan yang paling penting yang tadi sudah dibicarakan adalah kesiapan dari masyarakat untuk menerima vaksin. Jadi di beberapa wilayah tertentu seperti Sumatera Barat, Aceh dan beberapa wilayah di Jawa Barat itu, Banten, itu masih banyak orang yang masih enggan divaksinasi. Jadi kita harus melakukan komunikasi publik yang luar biasa dengan terutama adalah menggunakan tokoh-tokoh adat yang selama ini mereka lebih berpengaruh. Seperti di Sumatera Barat, tokoh adat lebih dihormati dan ini menurut saya juga di Banten juga demikian. Jadi juga menggunakan media tradisional seperti wayang, ludruk dan semuanya, semua kita harus kerahkan untuk mengajak masyarakat untuk bisa tidak menolak vaksin. Jadi malah mengejar ingin divaksin. Itu yang paling penting kita lakukan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah ini. Teman-teman, yang jelas memang masih banyak tantangan untuk bisa memastikan vaksinasi ini bisa efektif dan berhasil. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu Riono, ada soal distribusi, kemudian juga soal memastikan bagaimana kapasitas rantai dingin. Kalau dari Anda, dari IDI, Dr. Daeng, apa saja nih loophole-nya yang memang dari sekarang kita harus sudah bisa perkirakan bahwa ini akan jadi problem nantinya? Ya, saya mungkin bercerita pengalaman saya dulu di puskesmas dan menjadi kepala puskesmas. Jadi tiap vaksinasi itu, apalagi yang pekan imunisasi nasional, itu memang kita tidak hanya bicara khususnya distribusi ya, tidak bicara hanya dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten, tapi yang harus dipikirkan sampai dari kabupaten ke puskesmas. Kemudian disimpan di puskesmas, waktu pelaksanaan vaksin itu tidak hanya di puskesmas. Jadi harus dibagi beberapa pos begitu, dan alat bawanya itu apa? Nah, itu yang harus dipikirkan sampai sedetail itu, Mbak Nana. Kalau tidak dipikirkan nanti tidak mungkin dengan volume yang besar numpuknya di puskesmas. Bayangan kita mungkin kalau tidak keliru datanya, tiap PIN itu sasaran anak itu sekitar 5 juta seluruh Indonesia dan diselesaikan karena ini pekan 1 minggu. Nah, kita bisa memperkirakan. Nah, kita potret masing-masing puskesmas yang unit kecilnya, bagaimana dia menyimpan, dan biasanya kita kalau mau pelaksanaan PIN itu selalu koordinasi di kabupaten. Ya. Jadi di data itu, apakah penyimpanannya masih ada, masih bagus, ya, apakah sudah rusak, nah, itu langsung ditanggulangi. Kemudian
semacam thermos carrier yang bisa dengan menjaga suhu itu dengan pos-pos yang sudah disediakan apa sudah lengkap. Jadi sampai saat betul-betul sedetail itu. Sedetail itu. Jadi dan itu sebenarnya saya kalau Pak Pandu tadi Dr. Pandu memberikan mengingatkan, saya sebenarnya ingin memberikan harapan sebenarnya koordinasi seperti itu sudah biasa dilakukan sampai ke level puskesmas dan walaupun jumlahnya tidak semasif sekarang. Jumlahnya tidak semasif sekarang. Sekarang tinggal koordinasi yang sudah sampai ke situ itu dihidupkan kembali dengan memetakan begitu. Sama tambah kalau memang volumenya banyak nih kapasitasnya harus tambah seperti apa? Oke, yang jelas saya tahu BUMN, Telkom dan kemudian juga Bio Farma menyiapkan sistem integrasi data untuk bisa mengecek nih kapasitas dan sebagainya. Persisnya seperti apa itu nanti Mas Erik? Ya, saya sangat sepakat dengan Dr. Pandu dan Dr. Daeng. Justru kita harus belajar dari pengalaman yang terjadi di lapangan secara benar, bukan secara teori. Nah, karena itu sejak awal kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana data-data realnya. Dan kita juga memapping data yang ada di swasta. Karena kita lihat sekarang jumlah rumah sakit swasta itu jauh lebih banyak dari yang dimiliki kita-kita. Nah, dan cold chain-nya juga atau rantai dinginnya tersedia. Nah, sekarang bagaimana kita mengkombinasi dan memakai strategi istilahnya terpecah. Karena tadi sekarang kita coba 1,2 juta dulu buat nakes. Lalu 1,8, lalu 5,8, lalu 10,4, lalu 13,3. Ini semuanya juta ya teman-teman? Ya, ini juta nih. Juta dan nih. Ini kita coba bertahap. Supaya tadi ibarat kita berolahraga mesti pemanasan dulu. Nggak bisa langsung 20-30 juta. Nah ini yang kita coba dan bagaimana juga kita lakukan secara bersama. Tetapi data penting. Karena ini pertama kalinya kalau kita optimis seluruh bangsa Indonesia harus divaksinasi secara bertahap. Nah dan ini juga baik. Kenapa? Kalau ini mempunyai satu data yang baik, ya contoh aja. Ini kan ada yang namanya program Peduli Lindungi di sini. Kita bisa lihat bahwa dengan program ini ya kita bisa melihat itu data-datanya ada apa saja Mas Erik? Ini kita memang sesuai dengan tanda tangan Kominfo bersama Kementerian Kesehatan bahwa data pribadi harus dilindungi. Itu kan hukum negara kita. Jadi itu nanti penerima vaksin semuanya akan didata di situ? Ya. Intinya contoh seperti yang sudah divaksin kan nanti harus daftar di sini. Nanti dia punya istilahnya paspor vaksin. Nah ini kan kembali ketika kita mempunyai paspor vaksin ini juga memudahkan untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Dan kembali kita harus melindungi yang lainnya. Ini sistem ini sudah siap Mas Erik? Sekarang terus dilakukan, ya tentu seperti teknologi lainnya kita lakukan setiap hari diperbaiki. Nah karena itu kita ingin tadi era digital sudah ada, tetapi real kejadian di masyarakat atau distribusi selama ini yang sudah kita punya pengalaman karena kita salah satu negara yang masih melakukan vaksin polio secara kontinu. Nah pengalaman ini yang harus disinergikan dalam satu data dan insya Allah ya memang saya sepakat dengan Dr. Pandu, dengan dokter sangat berat. Tetapi kalau ini kita punya nawaitu niat yang baik, ya kita ingin menyelamatkan rakyat kita, masyarakat kita, ya kita harus lakukan sebaik-baiknya tanpa tadi melupakan keterbatasan kita. Dan ini yang saya yakini bersama-sama, kalau kita menjadi satu kesatuan, saya rasa kita bisa menurunkan resiko-resiko itu. Baik, kita akan dan ini setiap tahun lah. Kan ini vaksin ini hanya akan terus dilakukan sampai kita mempunyai vaksin merah putih sendiri. Dan kita akan bahas soal itu dan apakah masih akan mungkin nih, apakah kita semua harus divaksin menunggu vaksin yang gratis dari pemerintah ataukah ada kesempatan bagi orang yang mau membeli vaksin mandiri? Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Banyak yang bertanya ke saya, apakah kalau memang kita mau divaksin harus menunggu mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, ataukah akan ada kesempatan kita bisa membeli vaksin itu secara mandiri? Saya akan tanyakan ke Mas Erik. Mas Erik, bisa tidak kita memilih, saya maunya Pfizer dan saya mau beli, saya nunggu Pfizer datang dulu? Saya rasa hari ini prioritasnya itu vaksin gratis, sesuai dengan target-target yang diberikan Bapak Presiden. 5,8 juta, Januari, Februari 10,4, lalu Maret 13,3. Itu yang kita fokuskan dulu. Nah, karena itu tetapi kita sejak awal sudah melibatkan BPK, KPK, BPKP, LKPP. Agar proses ini jangan ada isu komersialisasi. Tetapi ini memang vaksin mandiri yang secara transparan terbuka. Jadi akan ada kesempatan itu? Itu yang gratis dulu ini. Ya. Nah, baru setelah itu kita bicara vaksin mandiri. Nah, vaksin mandiri seperti apa? Ada 4 catatan yang harus kita lakukan. 1, yang namanya vaksinnya kalau bisa berbeda dengan yang gratis, mereknya. Tapi bukan kualitasnya atau proses si vaksinnya. Yang kedua, tempat penyuntikannya juga berbeda. Nanti Dr. Daeng bisa menambahkan bagaimana swasta, BUMN, pemerintah bisa bersatu melakukan itu. Lalu yang ketiga, itu dibuka secara transparan harga-harganya dan dibatasi. Tidak bisa seperti zaman dulu misalnya ketika kita melakukan BUMN turun ke bawah operasi masker. Yang sempat maskernya 20.000 lalu kita turun bersama Kimia Farma harga masker 2.500 kita jual. Nah, pasti stabilisator BUMN akan terjadi di situ karena kita punya kekuatan daripada footprint atau networks-nya. Oke. Nah, jadi ini proses-proses ini prioritas vaksin gratis. Sesudah berjalan 5,8, 10,4, 13,3, baru dengan komunikasi yang dilakukan BPK, KPK, BPKP, LKPP semua, kita melihat vaksin mandiri dimungkinkan, tapi ada beberapa perbedaannya. Oke, jadi Itu berarti tidak akan tersedia dalam waktu dekat? Saya tidak bisa bilang begitu, tergantung pengadaan daripada vaksinnya. Oke. Dan kita mau terbuka, misalnya Sinovac. Sinovac ini kan inactivated virus. Oke. Yang dimatikan. Berarti yang mirip dengan Sinovac apa? Sinopharm. Nah, yang mirip dengan Pfizer, Moderna. Jadi bisa saja Pfizer buat yang gratis, Moderna yang bisa mandiri. Nah, tapi ini masih terlalu dini karena kita dalam proses diskusi dan memastikan yang tadi gratisnya harus jalan dulu, jangan terjebak di mandirinya. Oke, Mas Erik, saya ingin Anda mengklarifikasi ini karena kemudian ada tudingan nih, wah BUMN mengambil untung, ada bisnis ini vaksin dibisniskan, ini memang kepentingan ekonomi. Apa tanggapan Anda atas suara-suara itu? Ya, kalau saya rasa kalau vaksin gratis itu sangat terbuka dan harus terjaga. Ya, kalau yang namanya vaksin mandiri, apalagi dananya bukan dari APBN, yaitu benar-benar dana dari BUMN sendiri, itu saya rasa sah-sah aja. Tapi pada saat ini kan bukan sesuatu yang kita bahas bahwa seakan-akan mandiri diprioritaskan. Sejak awal diskusi kita dengan banyak pihak, vaksin gratis menjadi prioritas. Gitu. Oke. Dr. Daeng, jadi kalau sekarang ada kesempatan vaksin yang ada Sinovac, masyarakat harus mengambil itu, tidak perlu menunggu vaksin-vaksin yang lain, siapa cepat dia dapat, begitu prinsipnya sekarang atau bagaimana? Ya sebaiknya begitu, karena kan kita bukan hanya bicara vaksin ya, tapi kita ingin bicara mengendalikan infeksi. Salah satu cara yang tadi Dr. Pandu juga bilang kan, sebenarnya bukan hanya vaksin yang kita bicarakan, tapi vaksin instrumen penting dalam mengendalikan infeksi. Semakin cepat kita melakukan vaksinasi, pengendalian infeksi akan semakin baik. Makanya Bapak Presiden mengharapkan sebenarnya meskipun hitung-hitungannya 15 bulan, Bapak Presiden menantang nih 1 tahun. Barangkali bisa dikaji nanti oleh kementerian, BUMN sama Menteri Kesehatan ya, bisa mengkaji. Karena kalau saya tadi menggambarkan PIN itu, imunisasi nasional itu target sekitar 5 juta bayi itu bisa 1 pekan bisa, itu yang dipakai hanya jejaring puskesmas. Nah, puskesmas itu sekarang di Indonesia sekitar 11.000 ya. Belum rumah sakit kalau PIN ya. Nah, sekarang rumah sakit di Indonesia sekitar 3.000-an sekian. Ditambah lagi kalau mau dimanfaatkan kekuatan swasta, klinik-klinik itu 20.000. Jadi sebetulnya kapasitas kita untuk mencapai target itu ada? Tinggal dikoordinasikan dengan baik. Silakan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN nanti berembuk mengkoordinasikan itu.
Apalagi kita bicara misalnya tenaga vaksinator sukarela misalnya. Itu ada potensi 1,3 juta tenaga kesehatan yang bisa membantu proses ini. Tinggal koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan kementerian lain seperti apa. Baik. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi saya ingin lempar sedikit saja ke Pak Pandu, sedikit saja ya Pak Pandu. Yang jelas vaksin bukan tidak bisa berharap pada vaksin saja, banyak yang lain. Jadi apa yang perlu kita ingat hari-hari ke depan ini? Singkat saja, Dok. Ya, kalau kita sudah menginvestasi pada vaksin, jadi kita harus menginvestasi untuk penguatan layanan testing, tracing, dan isolasi, dan juga mendanai untuk komunikasi publik sekaligus 3M dan penerimaan vaksin. Saya kira itu akan cukup. Terima kasih, Dr. Pandu Riono. Terima kasih, Dr. Daeng Fakih. Terima kasih, Mas Erick Thohir sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sehat terus semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vaksin adalah temuan hebat peradaban kita, bukti sahih tingginya akal budi umat manusia. Tak terbilang penyakit ganas yang berhasil diberantas berkat vaksin yang dipakai dengan begitu meluas. Dari hepatitis, polio, campak hingga penyakit cacar, satu persatu ditekan hingga tak luas menyebar. Kini giliran virus corona yang jadi musuh bersama. Jurus vaksin digeber dengan tenggat yang tidak biasa. Namun sains dan teknologi telah memberi bukti transparansi riset membuat hasilnya lebih teruji. Mulai saja lebih dulu dengan mereka yang bersedia meyakinkan warga lebih baik dari menghukum belaka. Tak ada solusi yang seketika ampuh mengatasi pandemi. Sebaran virus tak akan musnah tiba-tiba dalam satu hari. Tetaplah waspada dan berjaga dengan sesanggup-sanggupnya. Tak ada yang bisa melindungi diri dan keluarga selain kita. Jangan merasa sehat sendirian. Pikirkan orang-orang kesayangan. Vaksin melindungi kita sebagai himpunan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.